Halo. Pul. Oh. Ya. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. It's good. Something might change my state of mind. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Juanika Haryani dengan NIM belakang 048 ingin menceritakan dongeng tentang persahabatan bebek dan tupai. Pada suatu hari, sebuah pohon sangat teduh memercik air terjun menambah asri suasana hutan suara. Semua hewan merasakannya, termasuk desi bebek dan koko tupai. Pagi itu, desi bebek menyapa koko tupai. Selamat pagi koko tupai. Kelihatannya gembira sekali. Jangan-jangan kamu punya gambar bagus ya? Iya, aku punya gambar bagus. Kudengar di seberang sana ada dua jago yang sedang sangat ribut. Kamu mau tidak desi bebek? Aku mau banget, tapi kan aku nggak bisa memanjat. Lagi pula kalau di seberang sana aku nggak berani nyebrang sendirian. Harusnya lagi sangat deras. Mereka berdua pun bingung. Tapi mereka tahu siapa yang bisa membantu mereka. Mereka pun pergi menemui Ransi. Lalu mereka menemukan Kancil dan tupai pun menceritakan permasalahan mereka berdua. Bebek, kamu punya teman-teman bebek kan? Coba ajak mereka ke sini untuk membuat jembatan hidup. Nanti tupai akan melompat dari punggung bebek satu ke bebek lainnya sampai di seberang sungai. Tak lama, desi bebek pun memanggil teman-temannya dan teman-temannya pun berbaris di atas sungai. Tupai pun bersiap-siap untuk melompat. Siap ya teman-teman? 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Tupai pun sampai di seberang sungai. Lalu akhirnya dia mengambil pohon jambu. Hop, hop, hop. Nangkep ya teman-teman? Aku akan melempar jamunya. Hop, hop. Wah, terima kasih tupai. Jamunya enak sekali. Kancil pun berkata, lihat kan, kalau kalian bekerja sama, pasti kalau ada kesulitan akan gampang. Sejak hari itu, tupai dan bebek semakin akrab. Mereka sadar bahwa kalau mereka bekerja sama dan bergotong royong, semua kesulitan bisa dilewati dengan sangat mudah. Sekian dari saya. Ini saya akan
membacakan sebuah dongeng yang berjudul Don Hino dan Cerita Laut yang Beragam. Di suatu dasar laut hiduplah seekor lumba-lumba kecil. Lumba-lumba itu memiliki mimpi yang sangat besar. Dia ingin sekali mengarungi samudra, melihat beragam binatang ikan, dan ingin berjumpa dengan semua binatang-binatang yang pernah ia temui. Di hari pertamanya dia mulai berpergian, dia bertemu dengan seekor paus yang besar. Wah, ada paus. Apakah aku bertanya saja ya sama dia? Pasti dia sudah banyak pengalaman dan sudah mengarungi dunia. Pikir si Jovino. Halo paus. Halo lumba-lumba muda. Aku mau nanya sama kamu. Kamu kan pasti sudah mengarungi lautan ya? Oh, jelas dong. Aku sudah mengarungi seluruh samudra. Wah, hebat sekali kamu. Boleh nggak aku cerita sedikit? Sebenarnya aku ingin melihat samudra. Mau nggak kamu memberikan sedikit pengalamannya? Oh, tentu saja boleh. Waktu aku mulai berpergian di seluruh samudra, aku sangat senang waktu itu dan melihat banyak sekali hewan-hewan, hingga dari yang kecil hingga bentuknya yang sangat besar. Wah, hebat sekali kamu. Tapi jangan semua diceritain deh, nanti spoiler lagi. Oh, baiklah kalau gitu. Lalu kamu mau mulai pergi sekarang? Iya Tuan Paus. Tapi aku bingung deh. Aku mulai dari mana dulu ya arahnya? Ya nggak tahu, orang kamu yang pengen berpergian. Teman-teman, boleh minta tolong nggak? Boleh. Aku harus pergi kemana dulu ya? Ke utara, timur, barat, atau selatan? Selatan aja kali ya? Iya. Ya, itu kan gimana kamu lumba-lumba? Tapi saran aku sih kamu pergi ke utara ya. Soalnya di selatan masih banyak arus yang sangat kencang. Oh, ya sudah lah kalau gitu. Aku akan pergi ke utara. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Iya, Paus. Dia mengarungi lautan dan mulai bertemu banyak sekali hewan, dari gurita yang sangat besar hingga penyu belimbing. Selang 2 tahun berlalu, dia sekarang mengetahui bahwa lautan itu sangat luas, sangat beragam sekali hewannya, hingga dia memiliki satu keinginan. Suatu hari nanti ketika aku punya anak, aku ingin menceritakan pengalaman pula hingga dia bisa tahu bagaimana kehidupan yang beragam ini, karena dia tahu bahwa keberagaman adalah sebuah keindahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syauqi. Saya akan mendongeng dengan cerita tikus dengan bayangan singa. Di hutan yang luas dan lebat, hiduplah seekor tikus kecil bernama Timo. Setiap pagi Timo mengarungi
menggabungi bayangan besar yang bergerak gagah di tanah. Bayangan seekor singa. Kalau aku bisa jadi bayangan singa, semua hewan tunduk kepada semua hewan tunduk padaku. Umam Timo mulai berlatih sebagai seekor bayangan singa. Pada saat itu, Timo ingin menunjukkan semua temannya pada teman-temannya di hutan. Keesokan harinya, Timo mulai muncul di hadapan binatang lainnya. Lihat aku Timo. Semua hewan menahan tawanya. Bayangan singa tidak sekecil itu, kata kura-kura. Dan itu juga Timo mulai sedih dan dikatain semua hewan-hewan di sana. Di malam yang deras, hujan deras, Timo mendengar suara burung hujan deras. Dan pada saat itu pohon rindang jatuh ke kandangnya kelinci. Timo langsung bergerak cepat menghampiri kelinci tersebut dengan gorong-gorong dengan tangannya. Keesokan harinya, semua hewan berkumpul dan mengagumi Timo. Timo adalah pemberanian yang hebat. Dan singa berkata, itulah keberanianmu, Timo. Semua hewan bersorak riang kepada Timo. Dan itulah Timo tidak akan menjadi seorang singa, melainkan seorang Timo yang sejati. Walaupun dia berbadan kecil, tapi dia ingin membantu menolong teman-temannya. Dan sejak hari itu, hutan tahu keberanian itu tidak dapat diukur dari besar suara, tapi dengan tindakan. Dan si tikus kecil, bayangannya tetap kecil, tapi tidak pernah lagi merasa kecil. Dan pesan moral yang harus didapat adalah bukan hanya sekedar hewan kecil tikus ini, tapi mereka dengan sifat yang pemberani. Cukup sekian dari saya.